kalau ngomong tentang mobil bekas, lu punya pengalaman nggak sih tentang mobil bekas, industri otomotif di Indonesia? Karena lu switch-nya lumayan jauh nih kalau Nggak dari ada, bro. perjalanan karir. Nggak ada. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, episode kali ini kita kedatangan seorang CEO dari OLX, Joni Widodo. Ini juragan yang mobil bekas di Indonesia. Apa kabar, bro? Baik. Apa kabar? Baik. Oh ya, kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman Muslim kita yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dari gua dan Talk to Talk. Mungkin lu mau ngucapin juga, bro? Ya, buat teman-teman yang merayakan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya, amin. Jangan lupa ketupatnya kirim-kirim nih. Opor atau rendang lah ya. Opor rendang. Oke, ini guest kita ini adalah juragan, gue juga bisa bilang juragan mobil bekas di Indonesia lah. Ini OLX itu iklannya di mana-mana, gila. Ada gue tiap kali kalau setel radio, setel di YouTube atau apa, iklannya OLX selalu aja nongol nih, mobil bekas. Nah, tapi kan sebelum lu di posisi sekarang nih, bro, lu pasti kan juga melewati sebuah proses yang panjang ya. Ya. Nah, ini yang dari catatan gua nih, lu sekolahnya itu di SMA Karunia Pasar Baru ya? Ya. Karunia Pasar. Tahu ya? Tahu lah, Karunia Pasar Baru, gereja ayam situ. Nah, lu di ini gue lihat lu pernah ikut Olimpiade Kimia. Ini Olimpiade internasional. Berarti kan lu basicnya IPA nih ya. Lalu juga lu masuk NTU itu kan engineering. Nah, ini gimana ceritanya bisa tiba-tiba lu loncat ke mobil bekas nih? Ini kan. Wah, itu panjang tuh, Pak. Ini kalau gue cerita habis ini podcast lu langsung nih, ini jamnya nih. Jam tayangnya habis nih. Nggak apa-apa, podcastku juga panjang-panjang kok. Tapi mungkin begini kali ya, kalau mau kita lebih explore, mungkin lebih pack nih ya. Lu kan kuliah di NTU Singapura, ngambil engineering nih. Lu abis lulus kuliah itu sebelumnya kerja apa dulu sih sebelum terjun di startup kayak begini? Iya, jadi ini back to my earlier days lah ya. Itu zaman waktu lagi kerusuhan. Terus gue kuliah di Singapura, ambil engineering, bener. Kenapa gue ambil engineering juga karena gue ngambil materials engineering ya, by the way. Kenapa? Karena ya waktu itu di kimia lumayan bagus kan. Jadi ya udahlah, di NTU belum ada chemical engineering at that time, jadi waktu itu masuk di materials engineering. Terus pernah masuk di dalam program PhD juga. Jadi waktu lulus, karena gue dapet first class honors, jadi kan buat yang nggak gitu ngerti ya, mungkin di Singapura itu ngikutin sistem Inggris kan. Jadi first class honors itu kayak top 5%-nya dari the whole cohort. Jadi orang-orang yang di first class sama second upper ini, dia boleh langsung ngambil program PhD tanpa melalui master selama 3 tahun. Jadi officially by that time, misalnya you umur 25, you udah punya doctorate lah. Nah, jadi gue waktu itu enroll in that program. Terus gue specialize di semiconductor. Karena waktu itu juga back then itu semiconductor lagi naik daun lah waktu itu ya. Zaman-zamannya Intel dan segala macam gitu. Terus but what happened is that gue bosen. Gue berasa waktu gue kuliah ambil PhD itu gue bosen banget. Gue bilang, wah, this is not something that I like to do ya, karena research harus deep research, baca paper gitu kan, defend dan lain-lain gitu kan, berasa sangat very technical dan very deep gitu ya. Then I feel like, udahlah, gue mau kerja aja. Jadi gue bilang sama supervisor gue bilang, look, can I just get a master's? Dia bilang, ya oke, you give me a publications lah gitu kan. Akhirnya gue kasih publicationnya and I'm out. Then I just started working di perusahaan semiconductor back then di Singapura juga. Terus pernah kerja di Aprik juga as a R&D engineers. Jadi benar-benar solid R&D engineers ya. Kalau dulu, gue nggak tahu sih lu umur berapa ya. Tapi kalau lu mungkin seumuran gue sih, lu akan ada ingat itu ada iklan Intel
yang dulu gitu, yang ting gitu iklan Intel dan orangnya itu pakai APD gitu. Betul, gue ingat itu. That basically my work every day. Ya, gue pakai APD kayak begitulah karena kita operatingnya di clean room yang 1000 kali lebih bersih daripada operating theater. So we develop a lot of things, including chipnya yang buat Microsoft Xbox 360. Are you a gamer, by the way? Iya. Oke, lu salah satu ini dong, berarti yang kontribusi lah untuk creating the chipnya ya. First generationnya Microsoft Xbox 360-nya kita yang produce waktu itu. Oke. Jadi kita kontraktornya IBM. IBM dikontrak sama Microsoft sama AMD gitu. Jadi and fast forward, came back to Singapore, work as an R&D engineers, mulai berasa bosan lagi tuh ya, berasa karena when you do technical work itu benar-benar sangat holistik banget gitu ya, bukan holistik ya, sangat deep. You tahu banyak gitu, tapi when you try to explain to people, nobody understand what you're saying. Karena lu akan ngomong misalnya source current, transistor, leakage current apa gitu, nggak ada yang ngerti gitu, and it's hard for you to explain gitu kan. Jadi akhirnya gue bilang, wah gue nggak, terus gue di situ juga gue ngerasa kok kayaknya ilmunya itu sangat teknis banget gitu ya. Dan I say I have to make some changes in my life gitu kan. Jadi then I go back to school, I took MBA part time di NTU juga. Umur itu gue kerja sekolah by the way cuma 2 tempat, di Karunia sama di NTU dong. Nah akhirnya itu dan dari ambil MBA, begitu lulus gue dapat opportunity untuk pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu gue join jadi consultant di A.T. Kearney. So I go back as a consultant. That's the very first time I really work and look at business in a very holistic manner. And consulting itu benar-benar ngebantu karena kita kan benar-benar diekspos ke berbagai macam bisnis dan kita meng-apply satu framework gitu untuk kerja di sana. Jadi akhirnya dari sana gue pindah lagi ke ini grupnya Caron Pokman, CPP Group. Jadi Central Protein Prima. Jadi kalau mungkin itu nama nggak familiar, tapi kalau lu ke supermarket, lu beli nugget Fiesta Seafood, lu pasti tahu lah, udang itu. Nah itu gue dulu di situ bantu jadi strategic planning di grupnya gitu. Jadi dari sana akhirnya gue pindah ke OVO, salah satu digital payment terbesar di Indonesia. Lu salah satu ini ya, founding membernya lu ya di OVO ya? Correct. I was employee number 3 actually at that time. Jadi gue orang nomor 3 yang direkrut. Employee number 3, terus ya I spent about 4 years there. Terus benar-benar ya ngebangun dari nol lah ya istilahnya lah ya, sama-sama sama teman-teman semua. Then I move up and then I lead the Beli Mobil gue as the CEO. Itu back in 2019. Disitulah gue mulai masuk ke pasar mobil bekas. Terus BMG itu basically diakuisisi sama OLX. Diakuisisi sama OLX. Officially berubah nama juga di Juli 2020 kemarin. Dan now basically I'm leading the OLX Group in Indonesia. Nih bro, kalau gue dengar cerita lu tadi nih ya, lu tuh pinter ya. Maksud gue gini loh, lu Karunia, oke lah. Masuk NTU aja kan juga nggak gampang ya. Dan lu bisa jadi top 5% yang tadi lu bilang itu kan. Lu bisa dapat gelar PhD, bahkan lu bisa langsung otomatis dapat. Gue masuk di enroll di PhD, tapi gue nggak punya gelar PhD. Oh iya. Jadi gue kan punya 2 master. Jadi intinya kan lu dapat master kan. Sebenarnya pun tanpa perlu lu belajar lagi masternya kan. Ya nggak juga lah, tapi ya dapat lah. Ya kan kurang lebih kan begitu. Gini loh, lu tuh menghabiskan hidup lu tuh memang pas lagi sekolah itu belajar atau gimana sih? Nggak juga ya. Jadi mungkin kalau ditanya juga mungkin lebih ke mental ya. Jadi my dad passed away when I was 11. Jadi mentalitinya itu gue dari kecil memang udah nggak ada apa-apa gitu ya. Dan gue tahu gitu untuk bisa sekolah keluar itu gimana susahnya, karena memang nggak ada rencana waktu itu kan. Dan gue kan waktu itu juga berangkat nggak under scholarship. Jadi mirip-mirip ceritanya kayak Mary Riana tuh. Mary Riana tuh kalau
kalau lu nonton filmnya gitu kan, by the way gue juga kenal sama dia, satu angkatan gue sama dia. Oh, satu angkatan sama dia. Jadi sama gitu, kayak dia kalau ngambil duit $10, makan juga nasi putih sama banyakan lauknya juga dikit gitu kan, nasi putih sama bun gitu, yang wortelnya cuma 1 lembar gitu kan, telurnya juga nggak ada, sama sambel gitu kan. Itu gue banyak juga lah cerita lah di podcast gue yang awal ya, yang di inilah di Jetok lah. Tapi ya intinya sih kalau dilihat-lihat ya apa ya bilangnya, I think it's the mentality gitu ya, bahwa kalau gue udah masuk ini nggak ada gigi mundur gitu, nggak bisa back out, nggak bisa jatuh, boleh jatuh tapi lu harus belajar dan harus maju lagi gitu. Jadi ya gitu aja, the mentality of moving forward and get things done aja lah. Nah, ini gue penasaran nih. Lu pas lagi di Singapura, lu pernah ini nggak sih having fun, jalan-jalan, hangout, pacaran gitu, pas lagi lu kuliah di sana? Ya, jadi kalau secara logika ngomong belak-belakan, dibilang enjoy sekali nggak juga gitu, karena nggak ada duitnya kan. For you to sustain yourself and to enjoy itu you need money. Jadi kalau saya waktu itu ibaratnya gini lah, kasar ngomongnya lah ya, buat naik shuttle bus di dalam NTU itu kan bayar 20 sen aja, gue sayang sama duitnya. Gue sampai jalan kaki, sampai sendal gue itu, yang sendal gunung gue itu bolong, saking keseringan jalan kaki gitu. Dan itu bawa dari Jakarta. Terus kalau naik bus NTU itu kalau ke Jurong Point itu 65 sen. Dan itu menurut gue 65 sen itu bisa satu kali makan. Makan nasi putih sama bihun goreng pakai kuah gitu. Dan to me, ya buat gue sayang lah pakai uang segitu, karena ya nggak ada uangnya. Gitu. Jadi I think for the first few years in NTU, yeah, my life is not that simple. It's not that easy. Well, my life is simple, but it's not easy. That's how I should put it lah ya. Until sampai ada internship dan magang, baru lumayan lah ya, baru megang duit lah. Gitu. Dan baru saat itu ya baru enjoy, baru mulai ada ya ibaratnya bisa minum berwarna, makan juga nggak kayak salju gitu kan ya. Then you start to enjoy yourself a little bit lah. Nah, ketika lu ngalamin hal itu tuh di awal-awal, hal sulit lah ya kita bisa bilang ya. Lu tuh ada pikiran ini nggak sih? Aduh, pengen nyerah deh. Walaupun tadi kan lu bilang lu nggak ada gigi mundur ya, tapi kan nama juga manusia, pasti ada dong rasa, aduh kayak capek banget ya. Apa gua balik lagi ke Jakarta ya, balik ke Indonesia aja ya? Nggak ada sih. Kalau dibilang pengen balik nggak pernah. Karena balik lagi gue bilang ya, at the time cuma mikirnya, kalau gue nggak cukup, duitnya nggak cukup, gimana caranya nyari duit lagi kan? Jadi ya kerja kasar. Namanya jadi waiter, jadi tutor, terus pernah dulu betokin apa tuh? Gue inget tuh apa? Lu tau kan kalau yang orang buat bersihin kaca itu kan dia mesti pakai kayak safety belt gitu ya? Nah, safety belt itu tuh dibikin logonya itu pakai martil tuh, kayak ada logonya tuh model yang digetok punya gitu. Jadi gue seharian tuh kerjanya cuma ngegetokin begitu doang, sampai tangan pulang tuh gemeter, nggak bisa ini. Karena kan kenceng kan, lu mesti sampai dia buk gitu, masuk gitu kan logonya. Terus pernah bantuin acara wedding, ngangkat-ngangkat speaker, ya kan, terus gunting-guntingin bunga yang buat dilempar-lempar gitu, gunting gitu kan, sampai tangan gue sini berdarah, ya kan, karena megangin gunting terus. Seharian kerjanya cuma gunting bunga doang, it's like freaking 8 hours ya, basically you're just cutting flowers gitu, bener-bener ini. Jadi ya kalau ditanya sih nggak pernah ya, gue nggak ada tuh pernah kepikir bilang, oh ya, I just don't want to do it, I just want to give up gitu. Gua nggak pernah sih. Jadi I think throughout my life, every time I feel down and all that, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, I will not give up until somebody else ask me to get out. And then if somebody ask me to get out, I'll ask why. Sudah ada. Gitu sih. Berarti memang motivasi lu emang ini ya, kuat banget ya. Nah, lu lulus tadi kan, lu udah kerja juga di sana di Singapura. Lalu lu di hire nih, yang menarik nih adalah lu diajak jadi orang ketiga di OVO yang kita kenal sekarang sebagai salah satu ini ya fintech terbesar di Indonesia.
Itu ceritanya gimana, bro? Bisa lompat ke sana. Karena kan gini, tadi kan lu sempat bilang juga, dulu lu kerjanya kan boleh dibilang lu spesialis banget lah. Lu kerjanya di bidang itu kan. Lu sekarang kerjanya boleh dibilang lebih general lah ya. Itu kan untuk switch seperti itu kan nggak gampang, bro. Ya. Jadi sama ya sebenarnya kalau dilihat kan runutannya kan dari mulai, jadi turning point-nya itu sebenarnya waktu masuk ke Etiquette sih. Itu kan benar-benar turning point dari, jadi in my life there are a few turning points lah ya. Tapi kalau bicara turning point dari technical ke non-technical itu benar-benar waktu di Etiquette. After I did my MBA, I think Etiquette gave me a chance to apply and to fail and to test gitu kan. Apa yang di dalam komersial gitu kan. And thankfully, instead of failing, I succeed. Jadi di situ pintunya mulai terbuka gitu bahwa now that I'm no longer a semiconductor engineer gitu. Karena kalau di Indonesia semiconductor engineer cuma bisa dapat kerja paling di Batam. Other than that, no other place in Indonesia yang ada semiconductor. Itu pun di Batam cuma packaging business doang kan. Jadi ya dari sana turning point-nya, dan waktu gua pindah ke OVO itu sebenarnya gua kan memang di CPP ya. At that time gua ngerasa sama sih. Jadi reason-nya itu biasanya kalau gua cabut itu atau gua ini karena gua bosan sih. Gua ngerasa I don't see challenges in what I'm doing on a daily basis anymore. Jadi gua ngerasa kok kayaknya kerjanya kok kayak korporat kan ya. It's like kok begini, kok begitu, kayak birokratik banget, terus kok kayaknya gini banget ya, kok kayak gitu banget ya. Santai gitu. It's a very decent job and relax gitu kan. But if you are at your 30s, instead of like kalau you udah di 50, mungkin lu mau lah kerja kayak gitu. But when you are at your 30s and it's like that, ya lu ngerasa kok gue kayak buang waktu gitu, rasanya gitu dalam hati ya. Meskipun sih enggak gitu. Cuman again this my personal aja kan. Jadi akhirnya what I feel is that gue kayaknya mau nyari sesuatu yang beda. Terus itu kan tahun 2015 ya. 2015 itu zaman-zamannya Grab sama Gojek tuh lagi gontok-gontokan tuh. Lagi bener-bener sama. Betul. Gue masih ingat banget waktu interview itu lagi ribut bluebird di serempet di jalan tol itu. Iya. Sama Gojek. Jadi gue ingat banget kok. Gue naik pesannya juga kadang-kadang Gojek, kadang-kadang Grab. Gue ingat banget karena hari ini dapat promo diskon 5.000, besok yang satu lagi diskon 7.000, besoknya satu lagi diskon 10.000 gitu kan. Jadi gue ganti-ganti aja tuh tiap hari tuh. Kalau interview kan gue waktu itu naik motor kan, karena gue macet. Jadi gue ingat banget. Dan gue ngerasa I just have to have that digital experience in my life gitu, or else you will be irrelevant. You need to adapt, right? Jadi kalau perubahan itu kan kita ngelihat kan, ini perubahan udah mulai terjadi, dan kita ngelihat bahwa perubahan itu lu nggak mungkin bisa bilang gue nggak mau gitu untuk berubah. Jadi what I did is that instead of resisting the change, I leverage the changes and adapt with the changes gitu. Makanya waktu itu gue bilang I have to have that digital experience. Jadi kebetulan waktu itu terus juga di OVO itu kan CEO yang pertamanya itu kan yang Adrian Suherman ya. Dia juga bekas orang Etiquette nih. Gua kenal tapi gua nggak pernah kerja bareng. Jadi waktu gua masuk dia udah keluar. Tapi kan kita memang suka ada acara alumni gitu. Jadi at that time dia yang jadi CEO-nya, terus Rinaldo Agusta itu COO-nya Matahari Mall. Bekas orang Etiquette juga. Nah jadi akhirnya terus ya kita ngobrol-ngobrol. Si Rinaldo bilang, coba aja lu ngobrol lah sama Adrian gitu kan, dia lagi cari orang tuh banyak buat startup gitu kan. Ya udah terus ngobrol sama Adrian ya. I mean he has a very big concept. Dan gue nggak ngerti dia ngomong apaan when he explain. Okay. Gue cuma bilang sama dia gini sih, gue cuma bilang ya kalau lu percaya sama gua, lu percaya gua bisa coba bantu dan untuk belajar dan speed up the whole process and build this thing, ya let's work together gitu. Tapi kalau enggak ya sudah gitu. Tapi kalau gua ditanya gua ngerti apa enggak, ya gua bilang ya gua nggak ngerti sih. Terus gua bilang ya kalau lu mau nyari sama orang yang ngerti di saat itu ya, tahun 2015 orang yang ngerti tentang itu pun juga nggak ada.
Betul, betul. Di Indonesia ya. Masih soalnya masih terlalu early ya di awal tahun 2015 itu ya. Correct. Jadi GoPay aja belum ada kan waktu itu kan. Betul, belum ada. Ya nggak ada gitu, nggak ada. Kalau lu ngomong Vimo, lu ngomong Paytm, lu ngomong Tencent, Alipay, itu orang-orang itu expert. Udah ada banyak. Tapi di Indonesia nggak ada. Ada gitu sih. Berarti boleh dibilang awal-awal OVO itu bener-bener ini ya, jalan aja dulu ya. Benar. Adrian itu bergabung Juli 2015. Gua itu bergabung Oktober 2015. Nah, temen gini loh, gimana caranya supaya lu kan lu nggak punya background sama sekali tentang dunia digital, dunia fintech lah ya. Dan mungkin juga banyak orang juga di OVO, apalagi kalau yang orang Indonesia juga benar-benar nggak tahu sama sekali tentang fintech itu apaan, fintech itu harus gimana. Ya. Nah, tapi gimana caranya lu bisa berjalan dan akhirnya bisa bikin OVO sampai segede sekarang gitu loh. Itu kan tetap aja kan pasti butuh proses, ada strateginya dong, nggak mungkin hanya sekedar jalan aja. Betul. Jadi kalau secara big level konsepnya kan memang udah ada ya. Kan kalau kayak kita kan it's not reinventing a new wheel gitu. Semua juga udah ada dan you tinggal nyontok. Cuman kan yang mau dicontoh yang mana nih? Kan kiblatnya beda-beda nih. Kayak misalnya you mau ikutin yang persis kayak Paytm kah, atau mau kayak Alipay kah, atau Tencent kah, atau Vimo kah, atau siapa gitu kan. Jadi itu banyak. Nah, I think the spirit is itu satu. Kedua, at the end of the day, fintech is a bank in technology, right? Jadi kalau lu selama lu bisa belajar dengan apa yang terjadi di financial services, in the bank or any other financial institutions, ya mestinya you get that industry knowledge. Gitu. Jadi ya spiritnya adalah ya satu be humble, right? Jadi begitu masuk terus ketemu sama orang-orang, rekrut, kalau mereka memang expert in their field, you tell them straight, right? Meskipun mereka misalnya anak buah kita gitu, ya, gue nggak malu untuk bilang bahwa look, I don't understand, I will ask a very simple questions, please educate on certain things gitu. I'll be very damn frank gitu kan. Waktu gue masuk misalnya apa itu EDC, apa itu POS, gue nggak tahu. Apa itu acquiring, apa itu issuing, gue nggak ngerti. Tapi Google kan ada kan, tinggal belajar. Gitu. Jadi again spiritnya kan belajar. Orang-orang udah pulang di kantor ya kita nggak pulang, kita belajar, catat, ngertiin, nggak ngerti tanya sama orang-orang yang tahu. Gitu. Dan akhirnya ya it evolves, right? Dari yang tadinya misalnya high levelnya begini, kita coba turunin, mempertajam strateginya, terus partnership, ngetes begini-begitu, what works, what don't. Akhir-akhirnya ya terbentuk juga gitu jalannya. Cuman kan North Star-nya udah ada. Gitu. I see. Nah, lalu lu kenapa memutuskan keluar dari OVO? Apakah karena alasan bosan lagi atau enggak? Karena OVO sekarang jadi salah satu unicorn kan di Indonesia kan. Lu pas lagi cabut itu OVO udah unicorn atau belum sih? Sudah. Okay. Sebetulnya sudah. Sebetulnya sudah. Tapi apa nih kok? Kenapa nih? Ya maksudnya ya kalau secara announcement unicorn-nya sudah gue cabut. Dan lu cabut juga karena bosan juga di OVO. Jadi gini ya, I think 4 years is not a short time, right? When you build something from nothing to something gitu in 4 years time juga, gue ngelihat bahwa di dunia fintech itu, di dunia digital payment itu, apa ya bilangnya ya, udah tahu jagoannya gitu. Jadi maksudnya gini lah, misalnya gini deh, lu kan suka Under Armour ya, tadi gue lihat di lu punya IG ya, lu juga pakai baju Under Armour lah. Misalnya orang bilang kan, fashion sport apparel itu apa misalnya? Nama Under Armour mungkin masuk lah in top 3 or top 5, right? Other than other brands gitu. Tapi dia masuk lah, disebut lah. Begitupun digital payment gitu.
Misalnya sebutin 3 merek digital payment yang ada di Indonesia. Nama OVO masuk, kesebut lah, somewhere lah. Gitu. Mungkin kadang-kadang kesebut, kadang-kadang enggak. Tapi in general dia kesebut lah. Gue ngeliat bahwa it's already at the place where you already became the leader. Gitu. Jadi the next thing is really just to make it bigger and bigger and bigger tentunya gitu ya, playing on more regional cases, terus itu lu mungkin ngebangun more use cases dan lain-lain gitu. Tapi gue ngelihat apa ya ngomongnya, you are already there, udah jadi top guy lah. Gitu. Nah, jadi waktu gue masuk ke BMG is like over many years back gitu. Jadi waktu gue masuk, memang sudah sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun ya, at that time ya, udah running. Tapi is nowhere near anywhere at that time gitu. Dan gue ngerasa di industri mobil bekas itu, kalau ditanya misalnya sebutin 5 merek gitu dong, industri mobil bekas, kalau ini yang lu bisa sebutin mereknya apa? Lu paling nyebut 1 merek doang, Mobil 88. That's it. Apalagi? Betul. Sisanya tuh very fragmented gitu. Terus kalau kita bicara opportunity, market very huge. I mean every year, gue nggak ngomong lagi pandemi ya, tapi in general every year itu mobil baru produksi penjualan 1 juta lebih. Mobil bekas mungkin transaksi 3-4 million easily every year gitu perputarannya. Jadi with that thinking in mind, this is actually another industry di mana yang potensialnya itu masih sangat besar. And I have the opportunity to be part of it and to become one of the builders gitu. Dan I say why not? Bisa disimpulkan gini nggak sih bro? Lu ini anti kemapanan nih. Lu nggak suka sesuatu yang udah. Berarti gua nggak mapan sih hari ini. Iya. Teman maksud gue gini loh. Ketika lu melihat sesuatu nih udah mapan nih, udah jadi nih. Lu tuh bosen, lu tuh pengen cari sesuatu lagi yang baru dari nol, lu bangun lagi. Lu tuh tipenya tuh emang tipe builder. Ada orang yang emang tipenya gitu kan. Kalau ya, kalau udah jadi, udah nih, ya udah. Gue udah senang, gue lihat udah jalan tanpa gue pun udah oke, ya udah gue tinggalin, gue cari lagi apa nih kira-kira yang bisa gue bangun lagi dari nol. Ya mungkin ya. Tipikal, gue gak tau lu suka main game atau enggak, tapi kayak lu suka main game sih kalau gue lihat ya. Tipikal orang yang kalau main game strategi itu sukanya tuh cari ini, yang ininya tentaranya lemah. Yang tentaranya dikit, terus dibikin jadi gede. Kalau misalnya kayak main Three Kingdoms, main Romance Three Kingdom tuh pilihnya jangan yang Sao. Kalau lu main Romance Three Kingdom, pilihnya yang Liu Bei. Tentaranya dikit. Iya, pilihnya tentaranya dikit, tapi orang-orangnya, officer-officernya bagus-bagus. Komando semua lah. Iya. Lu tipikalnya kayak gue lihat seperti itu sih. Karena gini loh, kalau orang pada umumnya ketika dia udah bangun sesuatu dari nol, dan itu udah jadi gede, biasa tuh susah buat ninggalin kan. It's like, it's like this is my baby gitu, yang gue bangun dari nol, dari kecil kan. Kenapa gue tinggalin ketika dia udah gede gitu? Ya balik lagi sih, maksudnya ya mungkin I just like to be challenged right on a daily basis right. Jadi ini mungkin gue sidetrack sedikit ya. Jadi not only in my professional life gitu ya. Tapi in my personal life pun juga gue suka di challenge gitu. Maksudnya gini, let me give you one example, right? Tadi kan kita juga di awal kan kita sempat ngobrol ya. I like to work out juga ya. And I've been in and out lah, sebenarnya working out gitu. Dari tahun 2005. Tapi terakhir nih baru mulai lagi nih sekarang nih 2021 ini Januari. Gue baru mulai workout lagi. And mungkin orang bingung gitu kalau orang ngelihat gue punya IG gitu ya, dia kalau ngikutin dia ngelihat gitu ya, orang tuh bingung, lu ngapain gitu at your current stage and all that gitu. Orang nggak bingung kalau lu workout, tapi mungkin orang bingung kalau lu workout sampai se-ekstrim kayak gue. Jadi contoh, gue ambil contoh kenapa mungkin orang mikirnya tuh gue ekstrim gitu.
Kayak gue deadlift sekarang gue bisa deadlift sampai 220 kilo. Oke. My deadlift is 220. Nah, itu orang mikir kan, lu mau ngapain gitu? Deadlift sampai seberat itu. You could potentially injure yourself. Lu nggak inget umur. Lu ngapain ngotot sampai begitu apa segala macam ya, segala ini. Buat apa? Lu mau tanding? Lu mau apa sih? Gitu kan sebenarnya. Atau misalnya, gue baru kemarin ini overhead press ya. Gue main overhead press. Itu gue punya personal PR ya. Gue baru dapat kemarin 80 kilo 4 rep. Sebelumnya itu gue, I mean as a comparison, misalnya 4 months ago, gue tuh main overhead press itu paling di 40-an kilo. So I doubled my strength in like 4 months, right? Begitupun gue punya deadlift atau gue punya squat atau gue punya bench, kurang lebih itu hampir double my strength. Terus gue juga reduce my weight. For the past 4 months, I've reduced like 13-14 kg roughly. Jadi lighter tapi stronger. Terus orang bingung kan, balik lagi, lu mau ngapain? What do you want? I mean, if you say, oh, gue cuma mau sehat, ya, don't need to be so extreme, right? Iya, betul. Lu mau apa gitu? Lu mau kurusan? Ya, kurusan kan lu juga bisa aja gitu. Nggak perlu sampai dalam waktu 4 bulan lu sampai begitu dan lu sampai build your strength sampai segitu. Mau apa? Tapi balik lagi, gue bilang gitu. Karena memang gue melihatnya itu sebagai satu hal yang memang menjadi bagian dalam hidup gue, dan gue ngerasa I just have to challenge myself. And I have to beat myself. Ngelihatnya begitu. Jadi benar-benar, gue bisa ngangkat 220, gue bukan mau ngalahin siapa gitu. Itu terserah. Orang mau ngangkat 300 silakan, mau ngangkat 200, I don't care. Gitu. Cuman ya gue ngelihat diri gue sendiri. Oh, kemarin gue ngangkat 200, hari ini gue bisa ngangkat 205. Minggu depan gue bisa ngangkat 210. Minggu depan gue bisa ngangkat 215. It's my own beating my own record aja gitu. Beating my own inilah. Just to be a better me every day aja. Gitu sih. Ya berarti memang lu pada basicnya juga suka tantangan, berarti kan? Ketika ada sesuatu yang menantang buat lu mau hajar itu, lu mau coba itu. Correct. Betul. Dan lagi memang kalau kita weight training ada juga yang namanya istilah ini kan progressive overload. Nah, kita mengangkat di atas sedikit limit kita untuk ini kan, untuk bikin stres otot kita kan jauh lebih berasa gitu. Karena kalau enggak ya lu latihan angkat jadi cuman kayak aerobik doang, kalau angkatnya segitu-segitu doang, nggak ada efek benernya. Iya. Makanya kan orang kayak gue nyatet apa yang gue angkat, gue nyatet apa gue punya masa otot dan lain-lain. On a daily basis gue catat semua gitu. Dan terus ya apa gitu. Terus misalnya gue tahu gitu, minggu lalu gue ngangkat deadlift berapa, minggu ini gue ngangkat deadlift berapa. Ya kalau gue nggak bisa nggak apa-apa, ya gue coba lagi minggu depan. Kalau gue nggak bisa nggak apa-apa, gue coba lagi minggu depan. Tapi basically I just continuously pushing myself to be better. Sometimes it works, sometimes it doesn't. That's okay. Betul. Tapi gue setuju sih bro, karena gini, kalau memang kita hidup nggak begitu ya, bosen sih. Lu nggak akan. Tapi ya tergantung orang bro. Ya memang. Orang kan yang benar. Ada orang yang nggak suka. Masalah. Betul. Tapi ini juga buat gue ya. Kalau buat gue, kalau lu nggak begitu, lu bosen sih. Lu nggak akan pernah tahu. Lu sebenarnya tuh limit tuh lu sampai di mana gitu loh. Tapi gini, gue tanya sama lu sekarang. Lu pernah join membership di gym nggak? Pernah, seleb. Nah, sebut merek aja gue. Berapa tahun? Di seleb, lupa gue berapa. 2 tahunan, 3 tahunan lah kalau seleb. Dia sekitar segituan lah. Oke, anggaplah 2-3 tahun lah ya. Lu kan kalau sampai segitu, berarti lu mestinya lumayan rajin lah ya, datang ke segala macam kan. Ada nggak orang yang lu lihat tiap kali datang ya ngangkatnya begitu-begitu aja dan segitu-segitu aja dan nggak berubah sampai 2 tahun? Banyak. Tapi mereka masih datang juga. Tapi kalau ditanya kenapa? Ya udahlah. Mau ngapain sih? Buat apa sih? Kan balik lagi kan. Orang juga sama gue gitu kan. Orang nanya sama gue kan. Gue ngangkat 220 kilo, mungkin there's a risk, right? I break my lower back ya. Itu nggak enteng kan. 220 itu 5 plat deh satu sisi ya. That's a lot. Dan cuman
Terus buat apa sih? I mean, okay lah, you have the right to brag, so that's one. But that's it, right? At the risk of your back to be broken, gitu kan? Ya. Cuman ya balik lagi kalau gue ditanya kenapa? Ya, karena gue punya my own self satisfaction di mana gue tahu gitu. Oh, gue kemarin 200, gue 205, 210, 215, 220. Ya gue memang pengen naik aja. Gue pengen tahu aja limit gue di mana dan gue bisa berasa gue progresif. Gitu. I see. Kalau ngomong tentang mobil bekas nih, lu punya pengalaman nggak sih tentang mobil bekas, industri otomotif di Indonesia? Karena lu switch-nya lumayan jauh nih. Kalau dari perjalanan karir. Nggak ada. So, nggak ada, bro. Iya. So gimana gitu lu memaham? Ya sama. Jadi dari masuk bisnis semikonduktor pertama, pindah ke bisnis udang. Semikonduktor ke konsultan. Konsultan pindah ke udang. Udang pindah ke payment, digital payment. Digital payment pindah ke mobil bekas. Nggak ada. Gua nggak punya pengalaman. Nggak ada. Berarti lu coba betul-betul. Kalau ditanya gimana? Ya kalau ditanya gimana caranya lu bisa survive dan bisa excel and continue doing so, life principle, bro. Life principle. You just don't give up, you just continuously moving forward, you just continuously learning, you be humble and learn from all the different stakeholders and make it happen. That's it. Dan lu sendiri melihat sekarang OLX ini gimana, bro? Dulu kan OLX ini terkenal sebagai marketplace-nya barang-barang second ya. Ya. Nah, sekarang kalau yang gue lihat ya sebagai masyarakat umum lah. Kan switch-nya rebrandingnya lebih ke auto ya, ke otomotif kan, kayak tadi lu bilang kan, ke mobil bekas jualannya. Itu gimana sih progresnya sampai ke situ? Ya, jadi kalau OLX sendiri kan sebenarnya kan udah brand yang udah lama ya, dari zaman dari toko bagus. Toko bagus, betul. Mau barang bekas, jadi OLX itu diakuisisi kan. Sementara beli mobil gue itu kan yang jadi cikal bakalnya si OLX Autos itu sendiri sebenarnya. Terus akhirnya sekarang kan OLX sama OLX Autos kan udah gabung nih, masuk OLX Autos di ini ya, jadi benderanya juga bendera OLX lah. Tapi kita sebenarnya memang fokus lebih di otomotif, terus bukan cuma main di bisnis classified atau iklan baris, atau di convenience transaction yang tadinya beli mobil gue, di mana orang kalau mau jual mobil instan itu bisa langsung, tapi kita punya 3 bisnis line baru. Jadi yang pertama itu sebetulnya adalah bisnis line di mana kita melihat consumer itu behavior kan mulai berubah. Jadi ada behavior untuk melakukan omnichannel. Orang yang tadinya full offline maunya sekarang online atau semi online gitu ya. Kayak bisnis retail lah, dari zaman dulu pindah 10 tahun yang lalu ke e-commerce gitu. Jadi kita punya bisnis lain untuk bisa punya showroom di mana orang mau beli mobil sama kita bisa langsung. Kita punya 3 sekarang di Pejaten, Cempaka Putih, sama di Pejaten Village, Cempaka Putih, sama di Meruya. Sama, tapi lu juga bisa lihat gitu, online experience-nya lu bisa langsung lihat di ekosistem kita, di app kita. Lu langsung pilih mobilnya, besok bisa langsung kita test drive, langsung lu bisa bawa, langsung lu bisa bayar, langsung selesai gitu. Jadi you're trying to build that kind of experience lah. Nah, terus yang kedua, kita juga kerjasama sama dealer-dealer. I think total now we have about 28 or so, termasuk yang satu kompleks itu di Belterra di Kelapa Gading. Jadi kita bisnisnya itu mereka authorized dealer kita. Semua mobil di sana yang dijual pack. Jadi kalau customer itu kan salah satu pasalnya kalau mau beli mobil bekas kan, oh gue bingung, gue takut nanti nggak ada garansi begini begitu apa mobilnya dia apa-apain. Nah ini kita udah inspect dan kita garansi. Gitu. Nah itu bisnisnya yang kedua lah. Nah yang ketiga itu sebenarnya bisnis lainnya juga basically kita kita juga bangun ini ya. Jadi bangun satu ekosistem lah. Jadi selain kita buka si yang jual mobil instan itu sama dealership sama ini, kita juga bilang kalau misalnya partner-partner kita gitu ya yang mau membangun bisnisnya dengan lebih baik dan lain-lain juga bisa kerjasama sama kita melalui program dealer prioritas. Nah, kalau ngomong tentang ini ya, beli atau jual mobil bekas secara online ya,
Ini anggaplah ya, gue inilah, gue orang tua lah ya. Gue masih nggak merasakan comfortnya gini loh. Ketika gue lihat mobil hanya lewat website atau aplikasi doang, gue hanya lihat gambar doang gitu loh. Tapi ada nggak sih orang-orang yang memang hanya lihat dari gambar doang, dari website doang, atau dari aplikasi, udah nih, oh udah oke nih, langsung beli, udah hajar transaksi. Saat ini, kalau gue mau ngomong jujur, kalau mobil baru mungkin ada ya. Tapi kalau mobil bekas, sedikit sekali. Jadi balik lagi kalau gue mau cerita, ini sama kayak kita ngelihat bisnis retail itu 10 tahun yang lalu. Orang tuh mau beli kamera, mau beli apa gitu ya, nggak berani lah beli dari internet. Pasti biarpun beli TV gitu misalnya 50 inci, dia mesti bayar 10 juta, 15 juta, dia nggak bakal berani beli dari internet. Dia belinya pasti akhirnya di toko offline semua. Gitu. Kenapa? Karena faktornya ada yang utama itu sebenarnya kan masalah trust ya, masalah kepercayaan. Jadi dan I think tapi the e-commerce business aside from putting in all the seamless experience and convenience, I think the most important thing yang mereka sudah lakukan itu ada dua gitu. Satu, mereka membangun satu escrow account-nya. Jadi kalau orang yang mungkin nggak begitu ngerti apa itu escrow account, basically gue sebagai si pihak ketiga nih, misalnya kayak Tokopedia gitu ya, orang beli barang sama orang jual barang, begitu lu beli, duitnya gue tahan dulu gitu kan. Sampai si yang isi orang itu bilang, oh ya penjualan gue udah selesai, barang gue udah terima dengan baik, baru duitnya gue lepas. Iya, rekber ya, rekening bersama lah ya. Nah, itu kan. Nah, dengan adanya duit ditahan begitu, orang kan punya trust, apalagi dia punya trust sama si Tokopedia-nya, karena misalnya begitu ada konflik, dia akan membantu untuk meresolusinya. Oh lu beresin dulu, kalau nggak duitnya gue nggak keluarin loh, gue kasih waktu 3 hari ya beresinnya. Jadi it's clear. Itu dua hal yang menurut gue yang benar-benar make a very different play field in the e-commerce business. Yang membuat tuh e-commerce business itu benar-benar flip, langsung jadi bisa booming. Nah, tentunya dengan adanya pandemi dan segala macam ini yang membuat consumer behavior menjadi berubah, itu the whole process is being accelerated. Orang-orang yang tadinya nggak convenient untuk online dan lain-lain, sekarang malah lebih parah lagi. Harus mau nggak mau gitu kan, begitu. Nah, gue ngelihat sama gitu ya, bisnis mobil itu today is like that, di mana orang mau beli apa segala macam, kalau mobil bekas dia pasti pengen lihat, dia mesti ada panca inderanya berasa gitu kan. Jadi nyium baunya, pegang gitu kan. Padahal kalau lu datang, lu ngelihat mobilnya juga belum tentu lu ngerti. Nah, oke lah, lu bawa montir gitu kan, satu bantuin dia begitu-gitu. Ya tetap aja gitu kan, so what gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Montir itu pun juga belum tentu bisa tahu sampai gimana juga gitu kan. Gitu. Jadi tapi somehow that habit and behavior are still like that. Kenapa? Balik lagi satu, karena ini salah satu big ticket items in your life that you have to spend. Other than your marriage, is this, sama lu mungkin beli rumah gitu kan, yang biasanya nempel kan. Jadi begitu lu nikah, lu beli rumah, lu beli mobil, terus lu punya anak. Nah itulah 3-4 hal yang paling besar yang dalam hidup lu kan. Nah, jadi orang pasti prosesnya tuh mikir lama dan segala macam. Nah, trust levelnya itu pasti harus bisa lebih tinggi lagi sebelum kayak orang mau beli TV yang harga 10 juta. Nah, hari ini, it takes 10 years for the e-commerce business to make that habit to be different. Itu pun belum 100%. Padahal udah pandemi. Probably now, I think e-commerce business across other retail, I don't know ya, maybe around 5-10% max. Kalau dulu sih sekitar 5%, gue nggak tahu sekarang. Maybe about 5-10% lah, because of the pandemic and all that. Gitu. Tapi mobil, barang 200 juta, 300 juta, lu berani? Belum tentu. Betul. Karena mobil itu kadang-kadang gini loh. Yang harus dirubah. Behavior itu yang harus dirubah, trust level itu yang harus dirubah, bagaimana kita bisa, sama kayak tadi gue bilang, bring that trust, bring that experience, make sure customer feels if something happen, they will treat it fairly. And they know it's going to be resolved at their own benefit. Asalkan nggak di-abuse. Nah itu, that will crack the whole thing. Gitu. Karena gini loh, kalau beli mobil ya, ini pengalaman gue juga kalau beli mobil ya, kadang-kadang kan beli mobil itu kayak jodoh-jodohan nih, kalau menurut gue ya.
gua mungkin untuk merek tertentu atau model tertentu, mau lu semurah apapun, gua memang nggak demen, nggak bakal gue beli. Iya kan? Tapi ada juga mobil-mobil tertentu, merek tertentu atau model tertentu, karena memang gue suka ketika gue cobain test drive duduk di joknya, duduk di balik setirnya, memang enak, ya gue suka aja gitu. Nah, kadang-kadang kan tapi gini, kalau online itu kan ininya hilang kan nih. Feeling emosinya ini kan hilang ketika kalau lu di online nih, lu cuma lihat dari gambar doang. Emang bisa sih kadang-kadang kan sekarang pun di YouTube pun banyak kan reviewer mobil kan. Itu pun juga buat gue sendiri juga bisa memancing emosi gue juga. Anjir nih mobil keren ya. Wah ini jadi pengen nih. Kan ada kan sering kayak gitu kan sekarang. Apalagi kalau misalnya reviewernya emang bagus ya, dia bisa bikin orang tuh jadi mupeng sama itu mobil. Tapi tetap aja kan, kalau mobil kayak tadi lu bilang, experience-nya itu kan harus ada nih ketika dia ngerasain itu mobilnya di balik, ketika dia duduk di balik setirnya kan. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Sebenarnya gue baik ngomong sama kan. Sebenarnya sama. Lu mau beli TV juga kan lu bilang dong. Lu ngelihat itu sama kalau lu datang ke toko, lu lihat TV-nya nyala, duduk, ada sound system-nya, lu lihat gitu kan. Beda kan? Sama. Apalagi jam tangan. Sama. Lu mau beli jam tangan, lu ngelihat dari internet, sama lu persis lu pakai di tangan lu misalnya. Beda kan? Lu lihat gitu kan, oh dipakai di tangan lu, pas apa enggak ya sama pergelangan tangan gue. Itu kan semua juga begitu kan. Baju, sama kan? Lu mau beli baju, oke lah, kalau lu beli baju kaos kayak begini, kayak gue begini kan standar ya. Tapi kalau perempuan misalnya mau beli baju, dia lihat itu pakai gambar modelnya, ya pasti bagus. Begitu dibeli belum tentu bagus, belum tentu muat, belum tentu begini, belum tentu begitu. Sama kan? They have to be, I mean at the end of the day, nothing beats offline, right? Ini kalau mau ngomong terang-terangan kan. Even like now, when I speak to you, meskipun kita melalui Zoom dan lain-lain gini, by the way, I never met you in person before, right? Kita memang juga cuma kenal melalui LinkedIn because ini, tapi I'm sure the connection will be very different if now I'm sitting beside you and we are drinking coffee together, sambil ngobrol, sambil makan atau apa. Betul. It's very different. Very different. Meskipun sekarang lu lihat gue misalnya secara ini ya, lu bisa lihat gitu kan, gue punya body language, gesture dan lain-lain gitu kan, emotionalnya kelihatan apa semua. But it's very different. It is still very different. Kenapa? Ada satu indera yang hilang kan? Dua sebenarnya. Indera penciuman sama indera perasanya kan hilang kan? Ngerabanya hilang. Tapi balik lagi kan, bagaimana caranya lu bisa membawa online experience itu sampai close enough di mana lu bilang when I want to do this, I trust this. And if something screw up, at least gue tahu gue punya ada escape path-nya. Nah, kan begitu. I see. Iya, betul banget sih memang sih. I take myself as an example. Gue memang orang yang suka belanja online juga. Tapi sebelumnya gue tuh nggak separah sekarang ya belanja online-nya. Gue tuh sekarang everything I buy online. Gue pernah 1 bulan itu pernah sampai gue 2 kali ya. In this 1 year since pandemic period ya. Gue 2 kali. Gue punya saldo di Tokped itu yang OVO ya. Gue sampai udah nggak bisa belanja lagi karena gue mentok. 1 bulan gue belanja lebih dari 20. Iya. 2 kali loh. In 1 year loh. Lu bingung beli apa aja? Yang semua lah. Ini nih speaker, beli apalagi kamera lah, beli kulkas lah, beli apalah. Gue mau setup home office, tuh stiker di belakang tuh semuanya tuh. Itu semua online lah. Ya, terus gue malah at one point gue malah bilang dong, gue kalau mau offline, gue mau nyari orang jualan stiker kayak di belakang itu nyari di mana? Betul. Malah lebih susah ya. Malah lebih susah ya. Lebih susah. Lebih ribet. Benar. Lebih ribet. Gue badan gede, mau beli jaket. Gue kemarin mau beli jaket motor. Gue keliling ke toko kan, nyari helm. Pala gue gede, mau nyari helm. Setengah mati, men. Lu sampai ke kebun jeruk segala macam, itu yang masuk. Semua toko helm udah gue cari. Gue mau nyari. Ini benar-benar pengalaman pribadi. Gue nggak bisa cari kan. Lu tau nggak gue ketemunya di mana? Di online kan.
Iya. Bener. Lu mau cari jaket 5XL, jaket motor, lu cari ini sekarang offline, coba lu cari di toko tuh. Nggak ada. Di online, gue dapet dari Malang dikirim ke sini. Lebih murah lagi. Iya. Iya. Ya inilah ya. Kalau yang gue lihat sih emang di Indonesia ini offline online itu offline nggak bisa sepenuhnya hilang sih, bener sih. Kita pasti tetap butuh offline sih. Ini bakal berjalan secara beriringan, tapi gue nggak tahu sih sampai kapan ya. Tapi memang experience offline itu emang susah dihilangin sih, to be honest. Nah, bro, ini ada satu pertanyaan nih. Tapi menurut gue, lu cocok sih buat untuk menjawabnya sih. Karena yang gue lihat lu juga ini ya sering juga diminta jadi mentor-mentor buat startup baru ya. Kalau lu mungkin pernah dengar ya, atau lu ya ini ada fenomena nih yang gue nggak tahu lu ikutin atau enggak. Tapi sekarang ini kan banyak akun-akun Instagram sama akun-akun Twitter anonim yang spill tentang bagaimana gilanya kerja di startup. Kayak akun yang namanya e-commerce, Taktek Boom. Mereka men-spill sisi lain dari kerja di startup. Kalau mungkin kita sering lihat akun-akun itu di TikTok juga segala macam kan, kerja di startup kelihatannya fun, mengasihkan kan. Tapi ternyata mereka banyak mereveal kerja di startup tuh sebenarnya nggak gitu juga. Banyak ketidakjelasannya, banyak juga ketemu dengan founder-founder yang sebenarnya juga belum pantas ya kalau mungkin lebih tepat ya, atau belum layak sebenarnya untuk mimpin atau jadi CEO, tapi karena mereka dapat funding, startupnya dapat funding, mereka jadi CEO-nya atau mereka jadi top C-levelnya di company-company itu, tapi yang terjadi adalah timnya mereka pada burnout semua karena ya leadership-nya parah dan terlalu micromanaging dan masalah-masalah sebenarnya yang seputar leadership sih. What do you think about this? Ini kan fenomena sekarang ini kan juga banyak orang-orang yang masih pada muda-muda nih, umur 20-an nih, ini kan mimpin-mimpin perusahaan, tapi kenyataannya mereka sebenarnya belum siap-siap banget buat jadi seorang director atau jadi seorang CEO nih. What do you think about this? Jadi gini ya, memang mungkin kalau dulu misalnya lo datang ke universitas lah misalnya, mau rekrutmen gitu misalnya di ITB gitu. Zaman dulu sekali mungkin mereka bilangnya, oh gue mau masuk program MT-nya Astra, Toyota, dan lain-lain gitu kan. Terus lama-lama shift, maunya ke investment banker, consulting, private equity. Terus lama-lama shift lagi, udah nggak seksi tuh. Yang seksi sekarang startup, unicorn, dekakorn, yang bekerjanya ada impact. Gua kalau ngelakuin ini, gua ada impact dong untuk UKM, untuk apa, to the society. It's not that just working, but I really created impact gitu ya. Jadi I think that has shifted for the past few years, right? Dan memang kelihatannya seksi dan unfortunately juga kan ada startup yang ini buka udah matang, ada yang kopi, dia langsung bajak satu gerbong jegur gitu kan. Begitu bajak 1% naik. Jadi pasaran harga gaji pun dirusak karena adanya startup-startup ini semua. Ya dong. Jadi lu bikin sesuatu yang ini bikin dapat funding, dapat duit, mau cepet, investor paling gampang gimana? Udahlah lu angkut satu gerbong lah yang udah pernah ngerjain lah, jegur tinggal pindah sini kan. Gimana caranya udah semuanya naik 30%. That's it. 40%, 50%, 2 kali lipat, whatever. Right? Nah, itu rusak. Jadi, with that in mind, it creates the even more sexier situations. Terus, begitu lo kerja, oh keren, nggak usah pakai kemeja, nggak usah pakai apa, pakai kaos, ya kan? Pakai jeans, udah kayak Steve Jobs gitu modelnya kan, atau kayak inilah Mark Zuckerberg gitu. Jadi, with all that thinking, terus itu apalagi office-nya dibikinnya kayaknya work-life integration, fun, bisa main game, ada table tennis, ada gym, makan gratis, disponsor, catering, whatever, bla bla bla. All that perks, right? Suddenly makes you have a very satu perceptions on certain things, right? Yang seperti yang tadi lu bilang, then become very sexy.
Tapi that's true. Nothing comes for free, right? In the end, there will be a lot of things yang you need to sacrifice juga with that gitu. Kenapa? Karena orang masukin lu duit, orang expect itu balikan. Entah in whatever form, right? It could be ROI, it could be valuation, it could be anything. But in whatever form, it has to come back. That means there has to be some work done and some results given. Nah, sekarang kembali. Itu satu. Jadi pasti pace-nya itu lebih cepat. Dibandingin sama korporat, mungkin kalau korporat, oke, kita lihat inflasi berapa? 5%. Oke. Growth kita 6%, 6,5%. Startup is not like that. Gue masuk BMG, begitu masuk 3 bulan, bisnis double ya. In 3 months. That's how we grow. That's how we grow the business kan. Nah, kalau gue yang jadi pucuk pimpinannya bisa grow sampai double, menurut lo anak-anaknya kerjanya kayak apa? Dalam waktu 3 bulan. 100 days. I joined the firm, within 100 days I became the CEO, I double the business. Nah, udah pasti burn out. Udah pasti mampus-mampusan. Tapi balik lagi gue ngomong. Nah, ini gue ngomong dari sisi kerjanya dulu ya. Baru ntar gue ngomong ke sisi leadership-nya. Nah, balik lagi gue ngomong. At the end of the day, when you do some things and you do work, you need to know why you are there. Itu the why, what, and how ya. Jadi the why-nya itu clear. Kalau lu why-nya itu nggak clear dan lu ngerasa cuma karena gue mau seksi, karena begini, karena begitu, dan very vague reasons, lu nggak bakal tahan. Ini mesti clear. Ini sama ini mesti sinkron. Kalau sinkron, lu tau lah, oh, gue mau begini, this is what I'm aiming, this is my North Star, this is where I'm going to be. Lu punya North Star company, lu punya North Star diri lu sendiri. North Star company sama North Star diri lu nggak harus sama persis. Tapi harus bersinggungan. Semakin besar bersinggungannya, semakin bagus. Lu semakin betah. Lu mau kerja mampus juga, mau weekend, mau apa juga, lu pasti semakin betah. Itu gue bicara dari sisi orang-orangnya dulu ya. Nah, kalau dari sisi leadernya, lu bilang sama dia kan, oh iya dia baru 2 bulan, belum mumpuni, begini, begitu, whatever, bla, bla, bla. Forget about all that crap, right? At the end of the day, he's there and he made it. You don't know the process. Who do you think you are can say like that? He might be not sleeping for the past 3 years to work on this. You don't know. Lu siapa gitu? Forget it, right? Meskipun dia punya koneksi, dia punya channel, dia punya ide, suddenly he is the CEO. So what? He deserve it. He got it. You need to give him some breathing space to learn. Mungkin nggak semuanya dia punya. If you think he's wrong and please help him educate to learn, right? He's under pressure, ya of course. Semua orang nggak under pressure. Lu pikir orang misalnya dikasih kayak kopi kenangan $100 juta dia nggak under pressure apa suruh buka toko sekarang? Iya. Semua orang pasti under pressure. Gue ngobrol sama salah satu startup founder ya, Marbio Santano. Dia juga bilang sama gue gitu kan. Dia bilang, ya mungkin lo kalau kerja gitu jadi startup founder atau segala macam kelihatannya seksi, valuasi besar dan lain-lain. Dia bilang, tapi lo siap-siap sih. Tiap malam lo tidur nggak tenang sih. Kenapa? Bukan karena banyak kerja, tapi lo selalu mikirin kan gimana caranya lo bisa grow ini company dan lo bisa jawab sama lo punya investor kan. Jadi at the end of the day, gue masih bilang, kalau lo bilang, oh ya orang-orang ini leadership, mungkin mereka nggak bisa begini, bla 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 and all that ya. Kalau gue dari sisi yang orang-orang yang bekerja di startup ini ya, look, it is what it is, right? You try to work with these guys and try to help him out. If you think that he's not capable and you help him on certain things, nah, that's your job, right? Untuk membantu dia, untuk mengembangkan dia yang dia kurang di mana. Emang ngapain lo ada di situ? And stop complaining and just do things, right? And you need to understand why you are there. Gitu sih. Betul. Cuman ini yang kadang sering muncul ya, kalau yang gue perhatiin ya. Memang benar, nggak semua orang yang jadi CEO atau co-founder atau yang di C-level itu bisa semuanya. Bahkan mungkin mereka sebenarnya juga belum punya pengalaman. Tapi at some point, ada sebagian orang-orang ini ketika, kayak tadi lu bilang nih,
lu kan di-hire untuk bantu mereka kan di titik-titik di mana mereka tuh memang nggak expert atau nggak menguasai lah ya. Tapi ketika si orang yang di-hire yang harusnya untuk mengerjakan ini atau memberi masukan ini, kadang-kadang ya mungkin ini ego kali ya. Ini egonya itu nggak terima ketika ada yang memberikan masukan. Jadinya ya udah semua terserah si CEO-nya. Ya, dan dan yang si orang-orang yang profesional yang akhirnya ya, di-hire ini jadinya merasa ya udah gue ngapain kerja di sini kalau begitu. yang namanya ini ada satu buku ya. Hmm. Uh, apa? Are you a diminisher? Diminisher. Jadi itu gue lupa sih siapa yang ngarang sih. Tapi ada satu buku ya. Jadi di buku itu tuh sebenarnya dia ngomong begini lah intinya. Lu begitu hire orang ya. Lu kan tahu ya, lu hire orang ini kan karena ada capability yang lu memang mau orang ini bisa deliver buat lu ya. Tapi certain things itu kadang-kadang behavior yang lu lakukan itu membuat orang itu menjadi ya kayak lu ngomong, gue datang ya udah gue nggak mau pakai otak gue lah. Ini gue ngomong ya percuma lu nggak dengerin lah. You tell me what you want to do aja, udah gue follow aja gitu. Nah itu jadi lu hire orang yang pintar tapi lu malah jadi instead of that guy helping you out, it became a diminishing for him. Certain things kan kayak misalnya micromanaging atau lu terlalu overprotective sama orang itu salah tapi lu nggak mau tegur atau apa. Then suddenly became like that, right? Jadi ya man. There's no science to this lah, to be frank with you, right? There's no science to this. Tapi at the end of the day, ya you need to, lu sebagai orang yang, makanya kan gue bilang kan, lu sebagai orang yang bekerja di situ, kalau lu udah berasa kayak misalnya, udah lah, gue ngapain pakai otak gue di sini, gue ngomong apa juga gue nggak didengerin sama gini, ya lu ngapain di situ? The why is missing, right? Dan fuck off lah. Betul. Lu balik dari sisi sebelah sana dong. Lu mau ngapain gitu kan? Fuck off lah. So, menurut lu gimana nih? Ya lu sebagai yang lebih inilah ya, yang lu lebih lama, lu yang lebih pengalaman. Kalau untuk para co-founder nih, terutama nih yang atau C-level yang masih pada muda-muda ini, gimana caranya supaya lu treat tim lu supaya mereka tuh ya bisa bersinergi sama lu lah. Jangan kayak begini. Ini kan jadinya kan si levelnya pengennya apa, si timnya pengennya gimana kan? Nggak ketemu kalau kayak begini caranya, ceritanya nih. Jadi ada a couple of things. Jadi kalau yang pertama, ini dari sisi pemimpinnya ya. Lu mesti tahu. Lu tahu semana dan lu nggak tahu semana. You yourself have to know where is your limit. Jadi contohnya, gue tahu gue jago di sini tapi gue nggak ngerti ini. Be humble. If you don't understand, lu jangan coba copy paste pengalaman lu yang lama langsung taruh di sini langsung jebret. Lu copy paste doang, nggak bisa. Don't do that. Try to understand dulu. Belajar dari mereka. Listen, understand what is the problem. Itu satu. Kalau menurut gue, yang pertama. Dari sana kalau lu udah bisa understand the problem, baru lu bisa bilang, some of the things that you have here, you can copy and put it in and modify. Kalau lu bisa studi banding dan lu pakai, ya bisa. Lu bisa studi contoh, lu pakai, lu bisa. Kalau nggak bisa, ya udah. Kalau certain things yang lu bisa langsung studi copy, silahkan. Lebih bagus. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ya modify. Gitu ya. Itu satu. Kedua, I think as the leader, you need to try whatever that they do. X mau ngomong apa, dia juga nggak bisa bohongin lu, dan dia juga nggak susah mau debat sama lu. Contoh ya, ini my own real experience ya. Misalnya tim gue bikin target, gue mau onboard dealer begini, satu hari sekian, sebulan sekian. Lu tahu dari mana itu make sense atau angkanya? Dia bisa kasih jelas dulu dong. Traveling time segini, ngejelasin segini. Conversion rate, gue ngomong sama 10 dealer yang jadi segini. Jadi jatuhnya angkanya segini. Productivity gue segini. Di Excel ya, everything makes sense. In reality, whether numbers is real or not, you don't know. Unless you tried before. Ya, apa yang gue lakukan? Ya gue cobalah. Kemudian gue ngombor dealer lah. Gue kerjain sendiri lah.
1 hari aja gue cobain. Gue dapat berapa? Gue dapat berapa? Ya itu benchmark gue lah. Lu mesti minimal, kalau nggak bisa sama kayak gue ya 70%-nya gue lah. Kalau lu anggap gue masternya lah. If you think that I'm the master of salesman, and you are not the master, you are junior salesman 50%, you are the senior salesman 70%. If you're the master 100%. Toko buka kan, weekend kan. Orang mau jual mobil Sabtu Minggu paling rame kan. Lu nggak pernah nongol di toko. Ya tim lu juga bilang lah, ya buat gue yang nggak pernah datang kok. Iya. Nongol lah. Say hello lah. Sekarang kalau udah kayak begitu, dengan sendirinya lu akan dapat respect dari tim lu. Lu bisa dapat respect. Kenapa? Because they know. If you don't understand, you ask. You listen to me. At least you absorb first before you say something. Lu nangkep dulu, baru lu digest, baru lu fight back gitu kan, atau lu argue back, atau lu defend back gitu. Tapi lu udah ngerti dulu, lu ngomong apa yang sebelah sana. Terus kalau lu benar-benar nggak ngerti, lu turun ke lapangan dan lu benar-benar ngerjain sampai lu tuh tahu gitu. Then the argument is not an argument, it's a data discussions. Karena sama. Betul. Gitu, bro. Tapi kan problemnya ini, bro, balik lagi. Banyak orang ketika udah di posisi itu nggak mau turun, nggak mau tangannya kotor, merasa udah gue di posisi atas, ya udah gue udah punya anak buah, biar anak buah gue aja ngerjain, gue tau terima hasil dong, terima beres. That's the problem kan. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. That's the problem. Ya, tapi gue ngomong kan. Tapi kan baik lagi gue ngomong kan. Lu bisa memilih lu mau kerja sama siapa kan. Betul. Dan ideally orang yang lu kerja bareng dan yang menjadi senior harus menjadi mentor lu kan. Ideally orang yang lu lihat jadi senior lu itu yang menjadi role model lu, yang bilang bahwa 10 tahun lagi gue mau kayak dia kan. 5 tahun lagi gue mau kayak dia kan. 15 tahun lagi gue mau kayak dia kan. Nah kalau lu udah ngelihat orang ini kayak begini, lu ngapain di situ? Then the why is gone. Iya. The why is gone. Ya, benar sih. Benar. Look, again ya, when you work somebody working anywhere or whatever that you are doing, where you get salary or whatever it is, right? You have to remember ya. Lu di the moment you know that you are not creating value to yourself, don't stay. Betul. Iya. Gitu sih, bro. Iya. Ya, semoga ini sih. Karena gini, gue kan follow itu akun ya. Gue pun pernah juga podcast sama mereka ya sekali ya. Ya, sebenarnya masalahnya klasik sih kalau menurut gue. Dan dari juga pandangan lu juga dari pendapat lu tadi, sebenarnya memang balik lagi tentang bagaimana leadership-nya itu dan juga why dan how-nya itu sih. Ini ya, tapi selalu nggak pernah kelar ya kalau gue lihat ya, karena ini yang di antara dua pihak ini nggak pernah ada satupun yang mau mengerti dan duduk bareng gitu loh. Yang satu pihak merasa kalau sebagai anak buahnya, kalau gue ngomong takutnya ntar gue dipecat lah. Ya mungkin ada juga kan orang yang punya pendapat gitu kan, gue belum punya pekerjaan lain, nanti gue kehilangan income atau gimana, ntar gue dipecat. Takut ngomong akhirnya, mau ngadu ke HRD pun juga ya, HRD ya gitulah kadang-kadang kan. Tapi di satu sisi juga ya balik lagi tadi, bosnya ini nggak mau ngerti. Jadi akhirnya kan nggak pernah ketemu. Inilah, at the end of the day, you try to do as much as you can to fix things, right? Yes. Tapi if things not working out, ya, I mean you are not like locked for life with. So ya sudah. It is what it is, right? Iya, benar. Oke, bro. By the way, OLX punya target apa lagi nih? Planning apa lagi nih berikutnya nih di tengah pandemik seperti ini nih? Banyak lah, bos. Kita tunggu aja lah. Pokoknya
prinsip kita simpel. Prinsip kita simpel ya. Kita cuma mau membuat jual atau pembeli mobil itu kalau bertransaksi tenang, aman, nyaman, gak usah ribet, gampang. Pokoknya gue mau memudahkan lu lah. Intinya gitu aja. Nah, apapun itu, lu akan lihat lah yang kita lakukan. Oke. Keren banget, bro. Oke, kita close episode kali ini. Kita sudah ngobrol hampir 1,5 jam. Ya. Ini episode spesial nih, episode Lebaran ini. Ya, episode Lebaran. Semoga obrolan kita hari ini dengan Joni Widodo ini menginspirasi kalian. Ini orang dengan pengalaman segudang, terutama di startup. If you want make startup, maybe you can learn from him. Oke, kita close episode kali ini. Thank you yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, bro. Thank you ya. Buat Joni, thank you bro untuk kehadirannya. Thank you so much buat insight-nya, buat sharing-nya. Oke. Terima kasih udah diundang juga hari ini. Kehormatan buat sama-sama juga bro, kehormatan juga buat Talk to Talk podcast kehadiran lu bro.